Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak I. Pak I itu siapa? Pak Iwan. Nggih, monggo Pak Iwan Iwan. Nggih, Pak Iwan. sama Iwan. Nggih, Pak Iwan. Nggih, nggih, monggo Pak Iwan. Nggih. Iwan dari Polsek. Oh, Pak Iwan dari Polsek ya. Ya, Pak Iwan. Mau tanya nih Pak Ustadz. Ya, ya. Ya mau tanya Ustadz, kalau tadi ada istilah jangan terlalu jasadiah, jangan terlalu ruhaniyah. Bagaimana kita caranya supaya kadarnya ini tidak juga terlalu ke jasad, tidak juga terlalu ke ruhaniyah. Bagaimana cara kita Jawabannya mengukur? jawabannya cuma satu tok, yakni bil mujahadah. Dengan memerangi daripada hawa nafsu kita. Ya. Jawabannya Imam Ghazali dengan satu tok, ya. Oleh karenanya, ajaran puasa ini kan untuk membalanskan antara ruhani dengan jasmani. Ruhani kan gak doyan makan, tapi jasmani juga doyan makan. Lah mulai dari fajar sampai ghurubus syamsi kita nggak makan. Jadi malaikat kita, ya. Soalnya rohani itu kal mamlakah, seperti kal malaikah, seperti malaikat, sifatul malaikah, seperti sifatul malaikah. Terus kemudian di saat berbuka kita bisa seperti sifatul bahaim, sifat hewan, yakni sifat kemanusiaan yang itu juga butuh makan, ya. Matamu juga butuh tidur, ya. Tapi kalau tidur berlebihan itu juga berbahaya. Makan yang berlebihan itu juga berbahaya, karena tidak akan bisa menghidupkan daripada ruh itu sendiri, ya, yang sudah kita latih berpuasa ternyata makannya berlebihan, ya, walaupun itu halal, ya, tetapi akan bisa merusak ruhani kita, ya, sehingga teraweh gelegean terus, ya, teraweh teklak-tekluk terus, ya, ngaji tidur, ya, selipi, ya, tidur ngantuk dan sebagainya. Nah ini juga berbahaya, ya. Oleh karenanya jasadnya juga perlu, tapi nggak boleh keterlaluan, ya. Memang naum soim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi nak turun terus, ya, ya nggak mau action apapun juga, kayak Islam itu gimana, ya, ngawur, ya. Innallaha yuhibbu amila amalan, sesungguhnya Allah itu menyukai kerja keras. Di saat Ramadan itu ya kerja keras, ya, para sahabatnya Nabi, ya, Nabi itu sendiri bekerja keras juga, ya, bahkan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala di saat Ramadan, ya. Untuk mengukur diri adalah dengan mujahadah, ya. Apakah dorongan daripada syahwat kita sudah bisa kita kengkang, ya, ya, dorongan daripada ghadab kita, marah kita, apakah sudah bisa kita kengkang, ya. Itu adalah yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Kita kok masih puasa tapi kok tidak bisa melihat malaikat itu, tanazzalul malaikat waruh, padahal tanazzalul malaikat waruh, sifat ruh itu ada uh, di dalam ruhani kita, ya, dalam ruhani kita. Ketika kita hidupkan betul-betul, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu betul-betul kita baca, siapa yang baca itu maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lihat dulu, ya, kalau syahwatnya masih mendominasi daripada hatinya, ya, rajanya akan kalah, ya. Dan syahwat ini akan menguasai daripada seluruh tubuh manusia dan akan bisa menginstruksikan kepada matanya ngantuk, ya, apa itu namanya, mulutnya ceguan, gelegean dan sebagainya, ya. Nah itulah cara mengukur diri kita, apakah masih dominasi rohania ataukah dominasi jasadiah, ataukah sudah balance keduanya. Dominasi kepada rohania Rasulullah juga nggak menganjurkan, ya, sebagaimana ya kami kisahkan daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang betul-betul uh, dibutuhkan oleh umat, ya, betul-betul dibutuhkan sama umat, yakni Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibutuhkan oleh kaumnya. Maka Abdullah bin Amr bin As ini haruslah membagi waktunya, padahal ini adalah ibadah terus, satu hari khatam 30 juz, satu hari tidak pernah tidur, ya, dan sebagainya. Tidak boleh. Wahai Abdullah bin Amr bin As, matamu ada hak, terus kemudian tamumu ada hak, juga kemaluanmu ada hak, artinya istri kamu nggak pernah kamu layani, kamu jadi malaikat, ya, itu juga nggak bagus, ya. Oleh karena dikendalikan. Ada kalanya sahabat yang dilos sama Rasulullah, Bilal bin Rabah. Saat Rasulullah wafat, maka yang nggak nangis cuma dua, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang lebih keren lagi itu adalah memang Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah, Rasulullah saat wafat itu ya senang karena kekasih ketemu sama yang dikasihi, maka senang sekali Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah memang sudah bisa berada di alam mutajanifah, artinya jasadnya ada di bumi di Mekah, tetapi ruhaninya pernah bertemu sama Rasulullah SAW, yakni di surganya Allah SWT saat kejadian Mi'raj, ya, saat kejadian Mi'raj. Nah itu, ya, itu Pak Iwan, ya.